Bapak Ibu Guru peserta diseminasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Patikraja. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, keempat sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Patikraja, 5 pemaparan materi diseminasi, keenam penutup. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yenita Seli. Kepada Bapak Ibu Guru mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara yang keempat yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Patikraja kepada Ibu Nur Emma Rozila SPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu Guru calon penggerak, Bapak Ibu Guru peserta diseminasi. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi disiplin positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat salam mengaturkan pada junjungan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertangan dengan syafaatnya di yaumil akhir. Pertama, selamat kepada calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah bisa melangsungkan kegiatan diseminasi hari ini. Materinya disiplin positif untuk berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu Guru, disiplin positif di kalangan kita, yang budaya disiplin dan budaya positif. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mau membantu kegiatan ini sehingga bisa berlangsung kegiatan diseminasi ini terjadi. Semoga nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu Guru bisa menerapkan disiplin dan budaya positif pada diri kita, khususnya diri kita, peserta didik kita, dan lingkungan kita. Disiplin dan budaya positif yang sudah kita laksanakan antara lain adalah 5S. Apa saja 5S? Salam, sapa, senyum, sopan, santun. Sudah kita laksanakan akan setiap hari. Gitu. Yang nanti imbasnya, nanti teman-teman CGP akan menyampaikan apa saja program dari CGP Bu Harwati, Bu Okta, Bu Agi, disiplin positif yang akan menambah budaya karakter SMA Negeri 1 Patikraja menjadi ke arah yang lebih baik, lebih disiplin dan budaya yang positif, lebih baik, lebih bisa meningkatkan anak didik kita, mengembangkan potensinya yang dimiliki masing-masing. Kemudian kita sebagai guru juga bisa menerapkan karakter budaya positif ke diri kita masing-masing. Semoga setelah diseminasi ini bisa terimbas kepada kita semua, bisa efek sampingnya kepada seluruh guru, karyawan, peserta didik SMA Negeri 1 Patikraja berkarakter menjadi lebih baik. Kemudian bisa meningkatkan ke arah transformasi pendidikan sesuai dengan kurikulum nasional yang kita ikuti. Itu saja, semoga nanti kegiatan ini berlangsung dengan lancar, sukses, dan menjadi teman-teman kita, Bu Harwati, Bu Okta, Bu Agi, Mas Agi bisa lulus guru penggerak angkatan 11. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Emma Rozila SPD atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif dari Bapak Agi Kusri Juniawan. Kepada Bapak Agi Kusri Juniawan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmatkan, limpahkan hidayah dan nusant sehingga kita dapat berkumpul di aula di gedung Sepergunan SMA Negeri 1 Patikraja. Salawat dan salam
lupa tersurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang paling intinya kita surahkan, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin. Yang terhormat Ibu Nur Emma Resida SPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pati Braja, Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Perkenankan saya Aki Kustri Juniawan memulai acara diseminasi budaya positif ini. Semoga nantinya akan bisa bermanfaat untuk SMA Negeri 1 Pamekasan. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan hari ini diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh saya sendiri, yang mana pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Pamekasan. Budaya positif yang akan disampaikan adalah pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar mengenai budaya positif. Kemudian yang ketiga yaitu teori motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Dan yang keempat mengenai keyakinan kelas. Kemudian yang kelima mengenai restitusi, 5 budaya posisi kontrol, dan yang keenam mengenai kegiatan mungkin bisa mempraktekannya. Semisal Bapak Ibu adalah A dan sebelahnya itu dan A ini menggenggam suatu barang, ya. Kemudian si B di sini yaitu lawan dari si A tersebut. Tugasnya si B itu berusaha bagaimana caranya si A untuk bisa membuka genggaman itu. Nah, dari posisi ini, entah itu yang nanti di dalam genggaman itu berupa uang atau barang atau apapun. Nah, yang di sini coba Bapak Ibu kira-kira saja direnungkan, apakah Anda atau B yang membuka kepingan tangan, ya, membuat telapak tangan itu kenapa? Kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan tangan itu? Jadi yang tadi pertama yang A atau B yang membukanya, yang B yang kedua adalah yang A atau B Anda atau yang sebelahnya yang membuka atau menutup tangan tersebut. Kemudian alasannya kenapa dalam kegiatan ini? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kegiatan kepala tangan? Kira-kira dari ilustrasi tersebut siapa Bapak Ibu yang memegang kendali? Berarti dia di dalam kegiatan tersebut mungkin ada dari yang mungkin Pak Imam ada pendapat. Misalnya Pak Imam dengan Pak Aflahah, Pak Imam yang menggenggam tangannya, kemudian Pak Aflahah itu yang bagaimana berusaha caranya agar Pak Imam membuka tangannya. Lalu hasilnya apakah Pak Imam sendiri yang membuka tangannya secara sukarela, atau Pak Imam yang menutup tangannya? Nah, di situ berarti yang mengontrol kondisi tangan Pak Imam itu si A apa si B? Mengenai budaya positif sendiri, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Mengenai budaya positif. Kemudian budaya positif sendiri biasanya kita gunakan dan bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkualitas karakter sesuai dengan profil pelajar Anda. Ya. Nilai-nilai dari kedisiplinan positif tersebut yaitu pertama disiplin positif, yang kedua adalah
kontrol diri, yang ketiga adalah tujuan yang mulia. Jadi di sini nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang atau disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun antar belakang. Ya, ini merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan prinsip budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah penekanan yang sudah kita terapkan di sekolah mengenai budaya positif, seperti kegiatan waktu upacara, yaitu mengenai kebinekaan global, kemudian ketika belajar dan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Bapak Ibu dapat menggunakannya sebagai contoh dan kegiatan yang berkebinekaan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, dari materi yang disampaikan sebelum saya memulai 5 kebutuhan dasar manusia, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Saya Pak Agi. Oke, monggo Ibu Yunita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya mengenai bagaimana penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pati Raja. Apakah telah dilakukan secara sukarela ataupun ada tuntutan tertentu? Terima kasih. Budaya yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pati Raja, alhamdulillah sejauh ini memang sudah berjalan dan mereka dari para siswa telah sukarela dalam melaksanakannya. Terima kasih Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan.
Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini.
Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Sampai di sini terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita memasuki materi keyakinan kelas, silakan kita rehat
SPG dulu sejenak, Bapak Ibu. Kalau saya mengucapkan semangat pagi, Bapak Ibu silakan kepalkan tangannya, kemudian pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih. Ya, materi keyakinan kelas yang kita akan pelajari yaitu mengapa kita memiliki keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau aturan yang ada di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang muncul mencuci tangan atau yang sebagainya. Jadi di sini nilai-nilai yang didapatkan dari nilai untuk melakukan keyakinan kelas yaitu saling menghormati, semangat belajar, mengutamakan kejujuran, bergotong royong, disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan atau kesehatan. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ketika saya melakukan aksi nyata berupa keyakinan kelas di kelas saya di kelas 11.4. Di sini saya dan anak-anak di kelas 11.4 tersebut melakukan pembentukan disiplin positif keyakinan kelas yang Bapak Ibu dapat saksikan di kelas 11.4 dan sudah terpasang. Pagi ini kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas kita yang lama sudah tidak bisa digunakan karena kalian baru memasuki kelas 11. Maka silakan kalian menuliskan atau memasukkan ide-ide kalian yang ada berkaitan dengan kesepakatan kelas akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Monggo dituliskan di kertas yang telah dibagikan oleh sekretaris kepada kalian semua. Dipersilakan. Dibacakan satu persatu untuk keyakinan kelasnya, ide keyakinan kelas yang telah dilaksanakan oleh kalian sendiri. Jadi nanti aturan yang dihasilkan nanti berasal dari ide kalian, tidak dari orang lain. Monggo dibacakan dari sebelah sana. Monggo Mas, yang pertama apa? Tidak boleh tidur saat jam pembelajaran berlangsung. Tidak boleh tidur saat pembelajaran berlangsung. Sepakat apa tidak? Sepakat. Terus, Mas. Dilarang bermain HP saat pembelajaran. Dilarang digunakan saat diperintah oleh guru. Ya, setuju apa tidak? Setuju. Terus, Mbak. Tidak makan di kelas saat pembelajaran. Tidak apa? Makan di kelas saat pembelajaran. Tidak makan di kelas saat pembelajaran. Setuju? Terus tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas, sama ya tadi. Terus Mbak, Jangan berisik dan berkeliaran pada saat jam pelajaran. Jangan berisik dan berkeliaran saat jam pelajaran. Setuju? Oke. Tidak berisik saat pembelajaran, ya. Terus? Tidak boleh tertidur saat jam pelajaran. Terus sana. Menjaga kebersihan kelas, setuju? Setuju. Terus? Tidak membuang sampah sembarangan, ya, seperti di bagian kebersihan. Terus? Berpakaian rapi. Ya, terus? Tidak boleh berbuat gaduh di kelas. Setuju. Oke. Kalau boleh makan permen, artinya nanti itu sama saja dengan makan. Padahal kita sudah sepakat tadi tidak makan.
setuju. Berarti tidak boleh makan permen. Terus? Tidak berkeliaran di luar kelas saat pelajaran. Ya, tadi sama. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Ya, menggunakan seragam sesuai jadwal. Setuju? Terus? Selalu menjaga kebersihan kelas. Selalu menjaga kebersihan kelas. Ya, sama seperti tadi. Gimana? Melaksanakan piket. Setuju? Terus? Rajin kas. Oke, sekalian ya, sekalian. Disepakati. Kemarin setuju ya rajin kas? Ya. Kasnya berapa? Gimana? 1.000 per hari. Senin sampai Kamis, hari Jumat libur karena buat infak. Oh ya, Senin sampai Kamis 1.000, Jumat libur buat infak. Oke, setuju ya? Ditulis Mbak di situ. Iya, ditulis, disepakati. Berarti yang tadi ada rajin kas apa nggak di sini? Ada di sini. Iya, berarti. Nah, itu tambahin aja. Berarti dalam kurung Senin sampai Kamis. Sudah? Oke, lanjut. Tadi ketemu kan? Terus lanjut. Mengganti baju setelah jam olahraga tepat waktu. Mengganti baju setelah olahraga tepat waktu. Setuju? Terus? Tidak boleh bermain HP saat jam pembelajaran. Ya, itu kemarin sudah kita sepakati untuk sesuai dengan gurunya, nanti ditambahkan di itu. Terus? Oke, sama seperti tadi. Terus? Tidak membuli, setuju? Terus? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, sama seperti tadi. Terus pojok? Awal pelajaran melakukan ice breaking. Setuju. Terus? Terus? Sama. Di dalam kelas. 2. Tidak ada pembulian atau perundungan di dalam kelas. 3. Dilakukan ice breaking saat awal pelajaran. 4. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. 5. Dilarang berisik saat guru sedang menjelaskan. 6. Menggunakan seragam yang rapi sampai jam pulang. 7. Tidak berkeliaran ketika jam kosong maupun jam pelajaran. 8. Dilarang makan saat jam pelajaran. 9. Tidak telat berangkat sekolah. 10. Penggunaan HP dikondisikan saat jam pelajaran. 11. Tidak boleh tertidur saat jam pelajaran. 12. Menjaga kebersihan kelas. 13. Rajin kas. 14. Tertib dalam berpakaian sesuai jadwal. 15. Mengganti baju olahraga tepat waktu. 16. Izin ke toilet maksimal 2 orang. 17. Aktif dalam berkelompok maupun tugas yang diberi masing-masing anak. 18. Tidak berpacaran di kelas. Sudah? Sudah. Oke. Ada yang mau ditambahkan sebelum ini disahkan? Misalnya pengerjaan tugas atau yang lain, apakah ini nanti akan dituliskan di sini atau bersama dengan guru kelas, guru mapel? Oh, guru mapel. Berarti di situ tuliskan tentang tugasnya. Berarti tugas mapel akan didiskusikan bersama dengan guru mapel. Oke, karena kita sudah menghasilkan suatu kesepakatan kelas yang nanti akan ditempelkan di dinding, maka kita sebelumnya nanti akan menandatanganinya. Ya, saya jadi kecatot-catot. Ya, menandatangani itu nanti kalian akan secara bergantian menandatangani hasil dari kesepakatan kelas itu, dan kesepakatan kelas itu nantinya yang akan digunakan kita selama 1 semester. Oke, nanti setelah sudah menuliskan daftar hadir, maka nanti kalian tinggal tanda tangan saja.
dari keyakinan kelas yang telah disebutkan oleh ketua kelas tadi, kita akan mendokumentasikannya sehingga nanti bisa terbaca oleh Bapak Ibu guru yang lain. Silakan salah satu siswa untuk bisa menuliskannya. Materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu dapat saksikan terlebih dahulu video ini yang akan saya putarkan beberapa saat lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau
kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk berikutnya yaitu materi mengenai segitiga restitusi, yang mana segitiga ini digunakan kita untuk menghadapi suatu permasalahan atau kasus yang ada di dalam dunia pendidikan. Jadi kita tidak hanya memberikan penghakiman atau penghukuman kepada siswa tersebut, tetapi juga kita menggunakan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana di sini ada kita menggali posisinya, bagaimana di kelas itu seperti apa, kita panggil terlebih dahulu seperti yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu, adalah memanggilnya terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung memberikan vonis kepada anak tersebut. Jadi ada langkah-langkah yang kita perlukan untuk bisa mencapai suatu keputusan apakah anak itu seperti apa, dan diharapkan sang murid atau siswa tersebut bisa menyadari atas kesalahannya, dan kita sebagai guru di posisi
memposisikan agar bisa menjadi posisi manajer. Seperti itu, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri.
Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Presentasi diseminasi yang telah saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik dari presentasi atau pemaparan yang telah saya lakukan kepada Bapak Ibu. Monggo saya persilakan. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, monggo Pak Bayu. Pertanyaan adalah, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di SMA Negeri 1 Pati Raja? Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Baik, secara garis besar peran guru dalam budaya positif sangat menentukan karena di sini Pak Guru dapat berperan secara aktif menjadi suatu pengontrol atau yang dimana guru tersebut tidak hanya sebagai penonton dalam hal ini, karena guru juga harus bisa membatasi bagaimana budaya positif itu dilaksanakan dan menjadi pemantau secara keseluruhan, karena budaya positif dilakukan secara penuh oleh siswa dan siswa tersebut nantinya juga budaya positif ini akan dilanjutkan apabila memang benar-benar bisa dilaksanakan dalam kurun waktu itu, maka akan bisa dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Tepuk tangan untuk Pak Bayu. Ya, monggo Bu Evi. Budaya positif yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Pati Raja, baik peran guru dan peserta didik telah membawa dampak positif seperti telah dilakukan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bu Evi atas atensinya, dan memang benar di SMA Negeri 1 Pati Raja sudah dibudayakan mengenai kesepakatan kelas, dari baik itu wali kelas tentu akan membentuk kesepakatan kelas sebelum pembelajaran atau sebelum kegiatan sekolah dimulai, dan kegiatan restitusi tentu akan selalu dilakukan karena di sekolah tentunya seperti ibu guru sendiri, guru BK mesti akan menghadapi beberapa kasus-kasus yang akan ditangani secara restitusi. Terima kasih Bu Evi. Tepuk tangan untuk Bu Evi yang telah memberikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih acara diseminasi yang telah saya paparkan telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di aula atau di gedung serbaguna SMA Negeri 1 Pati Raja ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati Raja pada khususnya, dan kemudian bisa disebarkan kepada sekolah-sekolah lain. Semoga demikian, dan terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru, demikian pemaparan materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh